Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi setelah saya matikan. Maaf ya teman-teman, karena em, ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi ini kita sedikit drama-drama sedikit ya. Gak apa-apa ya. Oke, sebentar kita tunggu dulu. Halo Kak Sudarwanti. Tenang saja, malam ini saya tidak akan sendirian. Saya akan bersama dengan Dokter Ahmad. Nah, tapi sebelum itu saya mau teman-teman untuk sebelum Dokter Ahmad masuk ya, saya mau teman-teman untuk colek-colek timnya dulu, colek-colek. Halo dokter, selamat malam. Halo, selamat malam. Akhirnya ya dok, setelah Iya, drama-drama sedikit tadi tidak bisa join, akhirnya sekarang sudah ah, bisa join. sekarang udah bisa join. Oke dok, sebentar ya dok, ini kita tunggu dulu teman-teman yang lain untuk join juga. Dokter gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Kak Laila? Kak Laila ya Baik maksudnya. juga, alhamdulillah. Oke, ini di saya kebetulan tidak muncul komentarnya. Teman-teman boleh dong komentar ya biar saya bisa lihat dan dibantu colek-coleknya dulu. Nah, ini udah muncul nih komennya. Oh iya. Oke, sebentar ya dok, kita tunggu dulu Hmm, sambil saya mau nulis sosial medianya Detu dulu. Jadi Detu ini punya sosial media ya teman-teman, mungkin ada yang masih belum follow, ada yang namanya ada fanpage yang sekarang dibikin live, detu.co.id, lalu ada Instagram, detu.co.id, sama ada, aduh, tipu ya, lalu ada TikTok, namanya Detu Nasa underscore official. Oke, silakan teman-teman bisa diikuti dulu yang belum ikuti ya. Lalu, iya bisa diikuti dulu. Sebentar ya dok, Oke. karena ini sekarang sedang di-share-share nih sama admin kita linknya. Sambil Hmm, menunggu admin kita untuk share, sambil menunggu teman-teman untuk join, nggak apa-apa. Kita baca-baca komen dulu, sapa-sapa dulu. Halo, Kak Siti. Sudah follow, Kak? Bagus ya. Sudah colek teman-temannya belum? Saya nggak mau pokoknya ya. Aku maunya teman-teman hari ini colek-colek tim-timnya, semuanya anggotanya dicolek, disuruh join semuanya ya. Kita mulai live-nya malam hari ini. Ini jarang-jarang loh kita live eh, berdua sama dokter ya. Jangan dilewatkan, buruan diajakin timnya buat join dulu. Biasanya ini dok, kalau jam segini tuh masih pada baru turun dari masjid gitu dok. Jadi biasanya jam 8 itu baru mereka iya, benar-benar siap untuk nyimak. iya. Gitu. Mungkin live-nya nanti bisa setengah 8 atau jam 8 kali ya. Karena kan kalau jam 7 terlalu berdekatan Mepet sama ya. waktu Isya kali mepet ya. Jam. Nah, jadi nanti mungkin Masih setengah 8 atau berburu. jam 8. Iya dok. Eh, ini kalau live-nya tadi ini di apa ya? Fanpage-nya dia itu ya. Kalau yang tadi di mana ya? Beda ya berarti ya, Mbak ya? Sama dok, sama ini Oh di sama. fanpage-nya Detu juga. Iya. Cuma Oh, oke ini oke. menggunakan akun lain. Akun lain yang Tadi sudah menjadi admin. tadi saya sempat bikin akun, malah akun baru buat live. Akhirnya ini mau dipakai Mbak Ila. Tuh, saya udah bikin. Cuman ya akunnya akun akun baru banget, belum ada followernya, belum ada ngefollow siapa-siapa. Itu soalnya saya dulu pernah punya Facebook, cuman ya udah zaman kapan ya Facebook saya dipakai? Zaman SMA apa ya? SMA atau awal kuliah kayaknya. Ini ada yang nyapa nih Mbak Wahyuni. Waalaikumsalam. Halo Kak Wayuni dari Salam. Bantul. Ayo Kak Wayuni bisa dibantu dicolek-colek dulu ya tim-timnya, anggotanya untuk join live malam hari ini.
Ada yang ngajakin join nih, Kak Wahyuni ngajakin join. Halo Kak Afida, halo Kak Itaya. Boleh dong teman-teman dicolek dulu ya, dibantu colek dulu teman-temannya, anggotanya, sambil komen dari mana aja. Oh ya, malam malam ini kalau misalnya teman-teman colek-coleknya paling banyak, tandainya paling banyak, share-nya paling banyak, nanti saya juga kasih hadiah. Jadinya buruan ditandai, diajak teman-temannya untuk join ya. Halo Kak Ika, Kak Ria, Kak Gierti. Halo dok, katanya ini katanya Kak Via. Mbak, salam kenal dari Banyak Serang, nih. Banten. Dari Halo Kak Via. Selatan, Kak Yogyakarta, Mery dari dari Madura. Madura. Wah, ini udah Banyak mulai ya. masuk nih Kak dari mana-mana ya. Dari Yogyakarta, Yogyakarta Kak Ika. Halo Kak Ika. Ada Kak Afida dari Boyolali. Banyuwangi. Nih dari Kak Triwahyuningsi, selamat malam dok katanya. Selamat Kak malam Milani dari semuanya. Biasanya Bantul. kalau sebelum live kita biasanya absen dulu tuh dari Sabang sampai Merauke biasanya. Kalau saya Oh live sendiri gitu. ada dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, cuman Papua sih yang belum ada ya, mungkin ya berapa kali. Cuma udah sampai Kalimantan ada itu Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Selatan. Kalau paling banyak mungkin Jogja ya, karena basisnya di sini ya. Jogja itu kan di Jogja Ya, sebenarnya. ini ada yang dari Cilacap ini juga dok, masih deket-deket nih. Karya dari Sukabumi. Ini kayaknya Bumi. masih belum lihat ada yang nandai nih, ada yang colek-colek temennya nih, teman-temannya ada yang masih belum tandai ya. Ayo diajakin dulu teman-temannya buat join. Ini Kak Afida udah colek, makasih ya Kak Afida. Kak Siti dari Bogor. Oke. Mungkin ini ya dok, sambil apa namanya tunggu yang lain, mungkin saya buka dulu aja. Jadi Oke. assalamualaikum teman-teman semuanya yang sudah join. Selamat malam, semangat pagi. Malam ini kita akan live bersama dengan Dr. Ahmad dan juga saya sebagai moderator ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama saya ya. Kalau sama Dr. Ahmad mungkin juga udah beberapa nggak asing yang udah sering nonton live-nya. Nah, malam ini kita akan bahas tentang karbohidrat ya dok ya. Ya. Karbohidrat terkait dengan apakah musuh dari dietmu nih, karena banyak banget dari teman-teman itu yang masih beranggapan bahwasannya karbohidrat kayak nasi kayak gitu, nasi mie roti itu yang menjadi apa namanya musuh ketika diet, kadang nggak makan nasi seperti itu. Makanya kita hari ini adakan live spesial bersama dengan dokter membahas khusus tentang karbohidrat gitu. Oke dokter, silakan bisa dimulai dok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua, teman-teman Dietomania semua. Selamat malam juga buat moderator kita, Kak Laila, yang udah sangat cetar nih kayaknya malam ini. Dan juga tadi mohon maaf sebelumnya ada gangguan koneksi juga ya. Ternyata saya belum Iya. update FB-nya ternyata. Karena jarang sekali pakai FB, jadi saya belum update. Akhirnya saya update dulu dan alhamdulillah sekarang sudah lancar. Jadi malam ini kita akan bahas suatu topik yang menurut saya menarik gitu kan, dan mungkin nanti di sini bukan cuma saya saja sih yang bisa memberikan share ilmu, tapi terutama Kak Laila juga mungkin bisa ya nanti nambah-nambah dikit lah, karena ini kan bahasan dari Kak Laila juga sih menurut saya ya. Jadi juga buat teman-teman nanti bisa sama-sama saling sharing juga pengalamannya terkait gimana sih tentang penggunaan dia itu, dan juga bagaimana ketika kita mengkonsumsi karbohidrat itu sendiri gitu kan. Nah, memang sih beberapa mitos yang kita dengar di masyarakat itu bahwa kalau kita banyak makan karbohidrat itu akan membuat gemuk atau dietnya gagal gitu kan. Nah, tapi alangkah baiknya sebelum kita membahas mitos itu, kita harus tahu sendiri nih karbohidrat itu apa sih gitu kan. Nah, jadi karbohidrat itu adalah salah satu jenis mikronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan dalam tubuh gitu kan dalam jumlah yang cukup besar. Sebenarnya besarnya itu tergantung dipengaruhi oleh berat badan, tinggi badan, atau IMT-nya nanti gitu. Nah, karbohidrat ini dia akan diproses dalam tubuh, kemudian dimetabolisme atau diproses menjadi glukosa atau gula dalam darah gitu. Nah, kemudian
itu akan diproses kembali menjadi energi. Nah, jadi singkatnya karbohidrat ini adalah sumber energi dalam tubuh. Itu perlu harus teman-teman tahu ya bahwa sumber energi itu terutama itu berasal dari karbohidrat. Nah, kemudian kita bahas nih karbohidrat itu ada dua jenis gitu. Ada yang sederhana dan juga kompleks gitu. Nah, yang sederhana itu biasanya kita bahasa intinya diprosesnya dalam tubuh secara sederhana, secara cepat untuk dijadikan energi. Contoh-contoh karbohidrat sederhana yang mungkin seperti makan makanan ringan, makan makanan manis, ataupun minum-minum manis gitu kan. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah karbohidrat kompleks. Nah, bedanya adalah proses karbohidrat yang maksudnya adalah ketika karbohidrat kompleks ini masuk ke dalam tubuh, kemudian dia akan diproses lebih lama daripada karbohidrat yang sederhana tadi. Contohnya apa? Sayur-sayuran, terus biji-bijian, kacang-kacangan, dan sebagainya. Nah, akibatnya apa? Ketika dia diproses lebih lama, itu otomatis akan menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama daripada kita mengkonsumsi yang karbohidrat yang sifat atau sederhana tadi. Nah, selain itu, karbohidrat kompleks ini banyak mengandung vitamin, mineral, dan serat yang penting sekali bagi kesehatan tubuh kita. Nah, terus kemudian kalau misalnya ada yang tanya juga, dok, bagaimana kalau misalnya tepung-tepungan seperti roti itu? Nah, memang untuk karbohidrat yang basicnya atau bahan dasarnya seperti tepung-tepungan, yaitu seperti roti, itu biasanya mengandung kalori lebih tinggi. Nah, kalau kita mengkonsumsi terlalu berlebihan, itu memang akan menyebabkan kegemukan tadi gitu. Jadi balik lagi ya, yang bisa bikin gemuk itu adalah tingginya kalori dalam makanan kita. Tuh. Jadi selama karbohidratnya itu mengandung rendah kalori, itu tidak akan masalah. Itu. Tapi yang akan bermasalah ketika karbohidrat yang kita makan itu mengandung tinggi kalori dan tidak dibatasi, akhirnya bisa menyebabkan kegemukan gitu. Nah, terus di sini saya mau bahas juga tentang mengenai diet karbo ya, karena mungkin ada beberapa orang yang beberapa orang yang berpendapat bahwa kalau kita melakukan diet karbo itu adalah tidak makan karbo sama sekali. Nah, ini persepsi yang salah ya. Jadi, ketika kita melakukan diet karbo, itu kita tetap harus makan makanan karbo, tapi dibatasi, gitu kan. Dibatasi asupan karbonya agar tidak berlebih. Jadi, kurang lebih misalnya ketika kita membutuhkan kalori, tetap ya, hitungan tetap kalori, sebesar misalnya 1.800 kilokalori. Maka karbohidratnya kalau bisa tidak lebih dari 40%, bahkan kalau bagusnya tidak lebih dari 30%. Ya mungkin sekitar 800-an kalori lah gitu. Atau 700-800 kalori itu dalam waktu 1 hari ya. Tuh. Jadi buat teman-teman yang sedang melakukan program diet, itu harus membatasi memang asupan karbohidratnya. Nah, karbohidrat yang baik itu sebenarnya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi karbohidrat yang terbaik itu adalah karbohidrat yang kompleks. Itu seperti sayur-sayuran, terus roti gandum, terus oatmeal. Nah, itu karbohidrat yang bagus ketika program diet ya. Nah, jadi kita balik lagi intinya. Mitosnya adalah karbohidrat itu bisa bikin kita gemuk. Nah, faktanya karbohidrat tidak bisa bikin gemuk kecuali dia berlebih. Jadi, kita masih boleh mengkonsumsi karbohidrat selama diet, yang terpenting adalah menghitung kalorinya gitu. Dan kalau bisa kita mengkonsumsi karbohidrat yang bersifat kompleks, bukan yang sederhana atau simpleks tadi. Gitu. Ya mungkin itu sih sekilas materi tentang karbohidratnya ya, Kak Laila ya. Nanti mungkin kita lebih banyak sharing aja lah gitu. Atau mungkin Kak Laila mau menambahkan juga nih, kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak terkait karbohidrat ini gitu kan? Oke, mungkin itu aja nggak apa-apa dok, nanti kita bahas sering tanya jawab aja. Nah ini dok ada langsung ada yang tanya nih dok, kalau beras merah itu dok gimana dok gitu katanya dok. Nah ya. Apa ya? Nah, ini sejujurnya kalau untuk masalah makanan, kalau menurut saya Kak Laila lebih ahli daripada saya sebenarnya ya. Kalau untuk karena kan ya betul nggak? Karena kan memang apa ya, waktu itu kuliahnya tentang gizi kan, itu akan lebih sering dibahas. Nah, ini mungkin
Saya dari yang saya baca aja ya, mungkin lengkapnya itu bisa ditambahkan oleh Kak Laila. Jadi memang beras merah itu kalorinya dia lebih sedikit daripada beras putih ya. Kenapa? Karena beras merah itu dia mengandung tinggi serat daripada yang beras putih. Ya, otomatis ketika kita mengkonsumsi beras-beras merah itu akan diproses lebih lama daripada beras putih dan akan menimbulkan efek kenyang lebih lama. Memang sih buat beberapa orang ketika makan beras merah itu tidak enak. Kayaknya tidak pulen gitu. Kalau beras putih kan ketika kita masak pulen, nasinya enak dimakan ya, apalagi panas-panas gitu. Nah, tapi kalau beras merah kok kayaknya kasar atau keras gitu kan dan tidak pulen gitu. Iya, kenapa kasar dan keras dan tidak pulen? Karena dia mengandung tinggi serat gitu. Sama seperti mungkin kita makan makanan sayuran gitu kan yang agak lebih susah memang disernanya dan agak terasa lebih pahit ya, karena itu mengandung tinggi serat. Nah, gitu sih kalau dari beras merah. Jadi buat teman-teman yang sedang ingin diet atau lagi program diet dan ingin menghindari nasi atau beras putih, itu boleh dicoba dengan memasak beras merah terlebih dahulu. Gitu. Awal-awal berat, tapi kalau memang kita punya niat yang kuat untuk diet, insya Allah bisa. Iya, betul ya. Oke, jadi begitu ya dari Kak Siti. Kak siapa tadi ya? Kak Yuni ternyata. Oke, saya mau cari pertanyaan dari atas dulu nih, Dok. Sebentar, teman-teman. Bentar ya, ini biar adil saya cari dari atas, tapi susah ternyata. Oh, ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Ika. Dok, ingin bertanya, berarti untuk yang ingin gemuk, apakah harus banyak konsumsi yang mengandung banyak karbohidrat? Berarti untuk yang program diet, harus banyak mengurangi makan yang mengandung karbohidrat. Begitu, Dok. Ini dari Kak Ya, Ika. oke. Jadi gini, ketika kita ingin gemuk, itu artinya kita menambah cadangan makanan. Jadi konsepnya, kita itu kan makan mengandung kalori. Nah, misalnya kita makan sehari-hari 3 kali sehari total 2000 kalori. Sedangkan kebutuhan kalori kita misalnya cuma 1000, andai kata ya cuma 1000. Nah, 1000 kalori ini akan disimpan dalam tubuh sebagai lemak atau cadangan makanan. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin sedang program menaikkan berat badan, sebenarnya bisa sih menaikkan tinggi kalori, tapi saran saya jangan banyak-banyak karena ketika kita menimbun lemak terlalu banyak itu tidak baik juga. Jadi gimana dok? Saran saya perbanyak protein. Ya seperti daging-dagingan gitu kan, daging merah atau daging putih atau tahu tempe, protein nabati itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena protein ini juga bisa menambah massa otot gitu. Jadi saran saya kalau ingin teman-teman ingin menambah berat badan, bukan bagaimana makan sembarangan yang akhirnya kalorinya berlebih, tapi konsumsi tinggi protein yang bisa membuat massa otot lebih baik gitu. Karena beda loh. Ada orang yang berat badannya 70 kg tapi massa ototnya bagus dengan orang berat badan 70 kg tapi dia buncit. Itu akan beda kan. Sama-sama 70 kg tapi akan terlihat badan mana yang lebih bagus, badan mana yang lebih sehat. Itu ya. Tadi itu aja. Apalagi ya pertanyaannya? Berarti kalau misalnya, apa tadi? Kalau misalnya diet, kurangi karbohidrat gitu kayaknya tadi, Dok. Oh iya, Ya. kalau misalnya Hmm, diet, mengurangi yang banyak karbohidrat gitu. ya. Jadi ketika kita sedang diet, betul ya, mengurangi karbohidrat tapi tidak menstop karbohidrat sama sekali ya. Tetap harus makan karbohidrat, tapi kita dibatasi. Dan kalau bisa kita pilih karbohidrat yang kompleks seperti yang tadi saya bilang. Seperti sayur-sayuran, gitu kan, gandum dan sebagainya. Itu tetap disarankan ya daripada kita makan makanan karbohidrat yang tinggi kalori seperti minum-minuman manis, makanan-makanan manis atau yang berbahan dasar tepung. Ya. Oke. Oke, itu tadi ya Kak Ika. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fia nih, Dok. Oh ya, Dok, kalau untuk konsumsi diet itu sendiri itu baiknya dikonsumsi pagi atau malam hari? Jika pagi setelah atau sebelum makan? Oke. Nah ini tergantung ya berdasarkan dengan live kita yang sebelumnya. Kalau misalnya memang tidak memiliki asam lambung, itu boleh dikonsumsi 30 menit sebelum makan, gitu kan, untuk efek kenyangnya lebih lama. Tapi kalau misalnya memiliki asam lambung, itu boleh dikonsumsi 30 menit setelah makan, gitu. Jadi kalau misalnya tidak salah itu konsumsinya kalau sedang diet 2 sampai 3 kali sehari ya Mbak Ila ya. Ya, betul. Ya. Oke, jadi begitu ya tadi Kak Via. Kayaknya Kak Via nih
sedikit asing dengan saya juga. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kak Siti Anajia. Untuk bumil, apakah boleh konsumsi diet tuh, Kak? Nah, ini mungkin saya bisa bantu jawab nih, Dok. Oke, kalau misalnya untuk bumil itu sebetulnya tidak dianjurkan untuk diet ya, Dok ya. Betul ya, Dok ya. Nah, jadi kalau misalnya minum detu untuk diet itu juga tidak dianjurkan. Jadi tidak dianjurkan minum detu 2 sampai 3 saset per hari. Nah, tapi bukan berarti detunya tidak aman. Sebetulnya detunya aman kalau misalnya dikonsumsi untuk ibu hamil, tapi kalau misalnya tidak untuk diet. Jadi kayak misalnya kondisi darurat seperti sembelit, nah itu bisa minum detu sesekali aja gitu, kayak misal 1 hari 1 saset kayak gitu kalau misalnya lagi sembelit. Tapi kalau misalnya untuk diet, tidak dianjurkan ibu hamil untuk diet. Gitu. Ya, karena pada ibu hamil dia membutuhkan asupan nutrisi yang baik ya, gitu. Seperti asam folat, terus zat besi itu karena ya kita kan satu badan itu bukan cuma hanya kita sendiri tapi ada janin juga yang membutuhkan nutrisi yang berlebih itu. Jadi memang kurang disarankan untuk ibu hamil untuk diet. Kalau mau diet nanti aja setelah lahiran ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Hmm. Oke, nah ini ada pertanyaan dari siapa nih? Kak Afida tuh. Dok, mau tanya dok, itu lebih baik maksimal diminum sebelum olahraga atau setelah olahraga ya dok? Oh, detu bukan itu ya. Hmm. Detu itu bagusnya diminum sebelum olahraga apa setelah olahraga dok? Kata Kak Afida. Bagaimana dok? Bagaimana Kaila? Bagusnya setelah mana? Malah jadi tanya-tanya. Mungkin kalau misalnya minum gimana dok? Kalau menurut dokter gimana dok? Eh, kalau menurut saya nggak ada masalah sih diminum sebelum atau sesudah ya gitu. Karena kan itu tidak mempengaruhi gitu kan kecuali memang kalau pada pasien asam lambung kan mempengaruhi juga ya. Makanya diminum setelah makan. Jadi boleh mau diminum sebelum olahraga atau mau diminum setelah olahraga. Tidak ada batasan kok terkait itu. Oke, itu ya Kak Afida tuh. Tapi kalau saya tuh sukanya setelah olahraga gitu. Karena kan biar habis olahraga minum dia tuh seger gitu enak dok. Sama nggak gampang lapar ya, karena kan biasa habis olahraga Iya. kalori terbuang, terus jadi cepat lapar ya gitu ya. Iya. Gitu. Biar nggak makan nasi uduk setelah olahraga, jadi kita minum itu aja ya. Ya betul dok. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Anggi. Mau minta saran dok, bagaimana agar bisa menahan nafsu makan dok? Oke, jadi eh, nafsu makan itu sebenarnya balik ke kita diri sendiri ya, gitu. Karena kadang saya juga mungkin berapa kali ketika lihat makanan yang saya sukai, terus tergoda, akhirnya menyerah gitu. Karena yang terpenting yang pertama itu udah niat dulu sih, terutama. Kalau memang niat kita untuk diet, kita ingin memiliki tubuh yang sehat. Jadi gini ya teman-teman, ketika diet itu boleh sih kalau saya sendiri misalnya nggak masalah punya niat saya ingin diet agar misalnya badan saya kotak-kotak atau badan saya langsing buat cewek misalnya itu nggak apa-apa gitu karena sebesar apa niat itu seberapa besar niat itu akan terlihat dari usaha kita nanti gitu kalau misalnya kita ya udahlah gimana nanti aja gitu kan itu kalau menurut saya niatnya kurang baik ya kurang besar gitu kan kurang tinggi akhirnya usahanya juga nggak maksimal jadi buat teman-teman perbaiki niatnya dulu eh, goalnya itu nanti bakal apa gitu. Misalnya dari berat misalnya 70, saya pengen 50 kilogram dalam waktu 6 bulan misalnya. Itu boleh nggak apa-apa. Nah, terus habis itu usaha-usahanya seperti apa? Itu yang pertama niat ya. Terus yang kedua, cara menahan lapar terbaik itu adalah kita konsumsi makanan-makanan yang tinggi serat ya, gitu kan. Bisa sayur-sayuran atau enggak minuman-minuman, suplemen gitu kan atau minuman yang mengandung tinggi serat juga itu bisa kita konsumsi nanti itu akan membuat kita merasakan yang lebih lama dan yang terakhir jangan lupa juga banyak minum air putih juga gitu karena gini terutama pada malam hari sebenarnya kita sudah makan 3 kali sehari nih tapi misalnya kita lagi begadang terus jam 12 malam tiba-tiba lapar itu padahal sebenarnya kita nggak lapar itu tuh nah kita bisa mengatasi itu atau mencobanya dengan banyak minum air putih itu kalau menurut saya ngefek banget sih minum air putih yang banyak karena air putih itu adalah satu-satunya minuman yang 0 kalori. Jadi mau teman-teman minum 2 galon pun ya, kalau kuat ya,
dalam satu hari itu 0 kalori. Nggak masalah teman-teman itu. Jadi nggak akan menimbulkan kegemukan. Tuh. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Kak Ella ada tambahan lagi ya Kak? Udah tidak. Kalau mungkin kalau kebanyakan minum 2 galon nanti malah jadi pipis terus itu sih Dok, masalahnya. Nggak Sama apa-apa cepat kalau habis galonnya. nggak apa-apa ya. Kalau sekarang kalau kita lebih sering pipis itu akan lebih bagus ya daripada nggak bisa pipis ya. Nanti kan lagi Iya, apa ya lagi terjadi gejala akut pada anak. Makanya sekarang oh kita pipis ya berarti indikasi atau kita terindikasi adanya lancar ya gejala Dok. akut yang tidak ada gitu ya. Jadi akan lebih bagus sekarang nggak apa-apa. Oke. Oke, sebentar saya pilih pertanyaan yang paling kena di hati saya dulu deh. Oke, mungkin teman-teman mau kasih testimoni juga nggak apa-apa loh. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Wahyu nih. Kalau diet paling malam makan jam berapa, Dok? Nah, ini. Oke. Diet paling malam makan jam berapa itu sebenarnya tergantung dari waktu tidur kita ya. Kalau bisa disarankan 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Kita itu batas makan terakhir kita. Misalnya kita tidur jam 10. Berarti batas makan kita terakhir itu jam 7 malam. Kalau bisa setelah itu jangan makan lagi gitu. Kenapa? Karena biasanya ketika kita tidur itu kan memang sih kita mengeluarkan kalori juga, tapi kan tidak banyak gitu kan. Nah, akibatnya kalori yang tidak terpakai itu akan tertimbun. Kalau tertimbun dia akan jadi lemak dan ketika kita kadar lemaknya meningkat akan menyebabkan overweight sehingga jadi obesitas. Seperti itu. Jadi disarankan 2 sampai 3 jam sebelum tidur ya. Iya, begitu ya. Tadi Kak, siapa ya? Lupa. Aduh, Kak Yuni, Kak Wahyuni. Oke. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini menyambung dari tadi nih, Dok. Dari Kak Siti, Dok minta saran upaya nggak makan lebih dari jam 9 malam gimana ya? Kadang suka lapar terus. Cepet tidur aja, biar nggak lapar. Jangan buka medsos. Jangan buka medsos, jangan buka meja makan, jangan buka lemari es. Saran saya seperti itu sih. Karena kadang gitu ya. Karena zaman sekarang medsos itu kan apalagi yang suka kulineran, follow akun kulineran gitu kan. Kita awalnya nggak merasa pengen makan sebenarnya, terus tiba-tiba buka medsos akun kuliner ini, wah ini enak banget nih. Akhirnya nggak sengaja kepencet Shopee Food atau GoFood, akhirnya datang tuh makanan. Ya akhirnya kan jadinya makan juga kan gitu kan. Makanya kalau menurut saya hindari hal-hal yang bisa membuat kita lapar, padahal sebenarnya kita tidak lapar gitu. Jadi terutama sih jauhi medsos ya, jauhi medsos. Kalau misalnya emang sudah waktunya tidur, tidur saja. Jangan coba-coba buka HP, apalagi buka akun-akun kulineran, karena itu berbahaya, bisa membatalkan diet. Kalau saya pribadi seperti itu ya. Itu. Oke, Terus sih. ini lucu-lucu nih, Dok, pertanyaannya, Dok. Irama jantung berdetak kencang, bahaya kah, Dok? Mungkin Anda sedang jatuh cinta nih, Kak Anggo. Ini di luar dari diet-diet ya, tapi lucu nih. Di luar dari Mungkin diet Anda sedang sebenarnya ya. jatuh cinta, coba dicek dulu apakah. Oke, mungkin dijawab aja nggak apa-apa, Dok. Irama jantung berdetak kencang, bahaya kah, Dok? Gitu katanya. Oke, jadi irama jantung itu kita bahas Gimana dari cara bisa tahu ya, Dok, ya, kalau irama karbohidrat jadi jantungnya irama berdetak? jantung ya. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk kita buat simpel aja, kalau irama jantung mungkin ya maksudnya deg-degan kali ya. Deg-degan, Iya, nadinya mungkin berdetak deg-degan. kencang. Atau berdebar-debar gitu, karena kan beda sebenarnya. Nah, cuman kalau kita nadinya jadi cepat, itu kan dipengaruhi oleh berbagai macam hal ya. Bisa karena penyakit, ya kelainan kardiovaskular atau kelainan jantung, bisa karena kita sehabis olahraga atau melakukan aktivitas tinggi yang berat gitu kan juga, atau bisa karena kita habis minum sesuatu, misalnya karena minum kopi, kadang kan terjadi palpitasi gitu kan, berdebar-debar, akhirnya nadinya meningkat. Itu bisa berbagai macam. Jadi kalau saran saya ketika kita berdebar-debar, atau yang terakhir ada juga sih berdebar-debar ketika kita melihat ya tadi orang yang kita suka misalnya, jadi berdebar-debar. Jadi saran saya dilihat dulu sebelumnya, ketika kita berdebar-debar itu sebelumnya kita habis ngapain, apakah kita habis minum sesuatu, apakah kita habis melakukan aktivitas fisik yang berat, atau kita habis bertemu si dia gitu, atau memang kita ada riwayat penyakit. Nah itu ya, itu harus dilihat dulu sebelumnya apa. Kalau misalnya saya nggak bisa ngapain dok, oke kalau itu kita bolehlah kita cek
kita cek nadinya cepat atau tidak. Kalau memang cepat, ya boleh langsung misalnya kontrol ke dokter. Tapi kalau kita cek nadi normal itu kan 60 sampai 100 kali per menit ya gitu. Kalau misalnya nadinya memang lebih dari itu, nah itu kita memang harus cek ke dokter. Tapi kalau misalnya kita cek nadinya bagus, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tuh. Oke, jadi begitu ya, Kak. Siapa tadi? Atau mungkin ini kali dok, kadang juga ada tuh dok yang konsul sama saya itu kalau ketika diet itu deg-degan gitu dok. Kalau saya kira mungkin karena lapar kali ya dok, karena dietnya salah ya dok ya, jadinya deg-degan gitu Iya. bisa jadi nggak sih dok? Kayak gitu. Ya bisa sih mungkin ketika kita diet terus kan kurangnya asupan makanan ya, terus akhirnya jadi lemas, terus berdebar, itu bisa juga sih. Jadi itu pola dietnya yang salah mungkin. Iya. Jadi kalau Ini misalnya full mau berdebar-debar kalau mengurangi ketemu mantan, katanya ada juga nih. Berdebar-debar ketika habis ditembak gebetan gitu. Oke, ini lama-lama jadi sesi curhat ini nanti. Bukan sesi Iya. tentang diet ya lama-lama ya. Oke, intermezzo Oke. aja lah itulah. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Kak Anggi. Terus makanan yang sangat mengandung kalori tinggi itu apa aja dok? Katanya. Oke, nah makanan yang mengandung kalori tinggi itu banyak ya. Terutama yang berbahan dasar manis, gitu kan, sama berbahan dasar tepung. Itu paling sering sih, terutama gula ya. Karena gini, eh kalau teman-teman beli misalnya es krim di salah satu fast food yang ternama, itu kalau saya searching, dia tuh bisa mengandung sampai 500 kalori. Satu es krim aja, satu es krim yang bukan yang kon ya, tapi es krim yang sundae seperti itu bisa sampai 500 kalori. Itu kalorinya sama ketika kita makan nasi, satu piring Satu nasi, piring ya. ya satu piring nasi dengan misalnya lauk dan juga protein, sayuran gitu kan. Itu sama. Itu. Jadi juga misalnya teman-teman makan satu donat yang mungkin dia mengandung 300 sampai 400 kalori, itu sama. Jadi memang kebanyakan atau mayoritas makanan yang tinggi kalori itu adalah makanan yang manis. Jadi sangat disarankan sekali ketika kita sedang diet mengurangi makan makanan manis dan juga berbahan dasar tepung. Tuh. Oke, jadi begitu ya Kak ya. Jadi seperti yang manis-manis sama yang berbahan dasar tepung. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Fitri. Dok, di saat diet maksimal berapa butir telur yang bisa dikonsumsi dalam sehari ya dok? Begitu. Berapa nih dok? Hmm, sebenarnya tergantung ya dietnya itu untuk apa. Karena gini, ada yang diet memang untuk mengurangi berat badan, ada diet yang memang dia untuk membentuk badan, gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang diet membentuk badan, itu kan bahkan telurnya itu bisa sampai mungkin lebih dari 4, 5, atau 6 butir per hari kan. Kenapa? Karena memang telur itu mengandung protein tinggi dan bagus untuk pembentukan massa otot. Tapi ketika memang kita sedang diet, ya itu memang disarankan untuk telurnya jangan terlalu banyak juga gitu. Ya mungkin satu butir sehari sudah cukup sih menurut saya. Tergantung ya nanti kita hitung juga Bisa, kalorinya apakah banyak atau tidak. iya. Bisa diselingi sama protein yang lain juga ya dok ya? Betul, sama pertanyaan yang lain juga tetap dihitung. Nah, ini masih ada yang bertanya lagi terkait dengan jantung lagi nih, Dok. Ini tapi serius ini, Dok. Ini dari Oh, Kavi serius ya. ya. Dia udah Oke. ngomong duluan, Dok, ini serius gitu. Teman saya kan diet, terus dia itu BAB terus sampai lemes. Terus emang detak jantungnya kayak lebih cepet. Nah, dari situ dia jadi trauma, nggak mau diet lagi. Gimana ya, Dok, ngasih sarannya biar dia semangat diet lagi? Oke. Ini serius yang ini, Dok. BAB-nya dia cair atau enggak, diare atau enggak, gitu kan. Karena gini, Ya. ketika misalnya kita sedang diet, gitu kan, terus tiba-tiba kita sering BAB, jadi normalnya itu kan kita BAB maksimal 3 kali sehari, tapi konsistensinya itu adalah padat. Kalau sudah lebih dari itu, atau enggak konsistensinya jadi cair, nah itu artinya kita sedang mengalami diare. Mungkin dietnya salah juga di sana. Nah, ketika kita sedang diare, itu kan akibatnya cairan dalam tubuh kita akan berkurang. Nah, terus-terusan keluar nih cairan dalam tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Lama-kelamaan kita akan menjadi dehidrasi. Kalau cairan terus berkurang dan dehidrasi, lama-kelamaan kita bisa mengalami shock hipovolemik atau suatu keadaan di mana tubuh kita cairannya keluar sangat banyak
sehingga lama-kelamaan akan membuat kerja jantung kita akan jadi lebih cepat untuk memompa cairan ke dalam tubuh gitu kan. Makanya mungkin itu bisa jadi salah satu penyebabnya tadi. Jadi bukan karena si dietnya juga kalau itu ya, mungkin itu sih karena memang dia sedang mengalami diare juga. Karena BAB-nya terus-terusan cair, akibatnya ya tadi dehidrasi, terus bisa menyebabkan hipovolemik atau kekurangan cairan gitu kan. Nanti bisa lama-kelamaan denyut tadinya akan jadi cepat gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, memang yang harus kita lakukan adalah memperbaiki atau mengatasi diarenya itu. Nah, bisa nanti dengan menggunakan obat-obatan yang untuk mengatasi diare itu. Juga jangan lupa kita tetap minum minuman, terutama air putih dan juga larutan-larutan yang mengandung isotonik gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan juga dok dari Kak Ria. Aku, aku minum detu setiap setelah makan BAB, terus itu normal nggak dok? Gimana? Jadi habis minum detu setelah makan itu selalu BAB terus gitu dok. Itu normal tidak? Karena minum detu. Salah satu manfaatnya itu adalah memperlancar buang air besar ya. Itu. Jadi selama buang air besarnya lancar, konsistensinya padat, gitu kan, tidak cair dan tidak lebih dari 3 kali sehari, itu masih aman, tidak masalah. Gitu. Jadi masih normal. Itu bukan salah satu penyebab yang membuat jadi diare itu. Tapi perlu diingat ya, selama memang tadi fesesnya itu atau konsistensinya padat, tidak cair, dan frekuensi BAB-nya tidak lebih dari 3 kali sehari. Yang penting konsistensinya ya teman-teman. Betul. Tapi kalau saya ini dok, kalau saya tuh tidak apa namanya, tidak diare gitu ya. Tapi saya sering BAB. Tapi mungkin itu karena saya tuh sering gimana ya, sedikit-sedikit gitu loh dok, kayak sering nggak tuntas, habis itu nanti lagi kayak gitu, karena Iya. keburu kemana nanti BAB lagi kayak gitu dok kalau saya. Iya. Jadi Eh, masih normal aja ya dok ya, kalau yang penting oke. tidak cair gitu ya dok ya. Tidak cair. Itu biasanya karena stres penyebabnya ada juga tuh. Jadi diare yang Oh begitu penyebabnya karena dok. stres juga gitu. Atau enggak, misalnya kita mau apa ya, kita mau tampil, itu kan kadang biasanya ada stresor sendiri lah. Kalau misalnya kita ke toilet dulu, bisa ada orang yang sampai mual atau sampai pengen buang air besar, tapi sebenarnya nggak keluar gitu kan. Nah itu bisa juga penyebabnya karena stresor juga sebenarnya. Nah jadi memang kita harus tahu penyebabnya dulu sebelumnya apa. Oke, disambung gitu ya kak. Iya, jadi karena aku tuh kebiasaannya ini dok, nggak terlalu suka di kamar mandi lama-lama. Jadi Hmm. pengen cepet-cepet buruk-buruk gitu. Dan Oke, belum ini selesai ada sebenarnya tadi pertanyaan. ya mungkin ya. Iya, ini ada pertanyaan dari Kak Ika dok. Dok, kalau untuk yang diet tapi hanya untuk yang perut buncit itu apa saja yang harus dihindari? Berapa saset konsumsi detu dalam sehari dan olahraga apa yang bagus? Wah ini paket komplit ini tanyanya ini. Oke. Jadi untuk Ini perut kayaknya buncit untuk itu suaminya sebenarnya, ini yang ditanyakan. jadi Perut untuk perut buncit. buncit itu memang sebenarnya kan jadi gini, penempatan lemak atau ya penempatan lemak dalam tubuh itu kan kita tidak bisa menentukan ya. Saya ingin lemaknya ada di pipi, saya ingin lemaknya ada di tangan atau di kaki atau di paha itu tidak bisa menentukan gitu. Nah, yang tetap kita harus lakukan itu adalah kurangi kadar lemak dalam tubuh kita. Jadi nanti tergantung itu lemaknya mau di yang mana. Tapi kita kurangi dulu secara overall atau keseluruhan. Nah, setelah itu, jika kita memang ingin memfokuskan di salah satu bagian, misalnya di perut, nah, itu kita harus workout atau perbanyak latihan, ya, terutama olahraga ya, yang berhubungan sama pembentukan dari otot-otot yang perut. Bisa sit up, itu dan sebagainya itu bisa dilakukan ya, gitu. Nah, terus tadi konsumsinya mungkin ketika sedang diet itu 2 sampai 3 kali sehari. Gitu. Jadi tetap harus dikombinasikan ya. Bukan hanya olahraga, bukan hanya konsumsi suplemen-suplemen atau makanan-makanan yang mengandung tinggi serat, tapi tetap itu semua harus dilakukan. Dan jangan lupa juga untuk tetap konsumsi air putih juga. Oke. Jadi begitu ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dok ya. Dari Hmm. Kak Siti Anajia.
Dok, mitos atau fakta sih ketika kita makanin jambu biji kayak jambu kristal dan sejenisnya, katanya BAB ngaruh jadi susah atau jarang BAB. Mitos atau fakta nih, Dok? eh jadi gini, eh salah satu obat diare itu adalah terbuat dari ekstrak daun jambu biji. Kalau nggak salah seperti Kayla ya, kalau saya nggak salah Iya. itu. Jadi memang, tapi daunnya ya, bukan 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 jambunya gitu. Jadi mungkin memang ada beberapa teman-teman yang ketika habis makan jambu biji jadi sulit BAB, itu bisa juga. Tapi yang lebih berpengaruh adalah ekstrak daun jambu bijinya, karena salah satu obat untuk menyetop diare terbuat dari ekstrak daun jambu biji. Jadi itu sebenarnya ya. Jadi begitu ya tadi Kak Siti. Saya udah makan dikurangi tapi tetap aja nggak turun, Dok. Nah, ini udah minum dia tuh belum nih Kak Anggi? Ayo. Oke, sebenarnya ini masih banyak Dok pertanyaannya, cuman karena memang sudah agak malam ya, mungkin nanti kita akan lanjutkan di live yang selanjutnya. Makanya teman-teman terus pantengin Instagramnya dia tuh, sosial medianya dia tuh. Jadi kalau kapan aja kita nanti mulai live, teman-teman tidak ketinggalan infonya. Terima kasih dokter yang malam ini sudah memberikan ilmunya yang sangat-sangat luar biasa ya. Oke, mungkin nanti kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Mungkin dokter ada yang ingin disampaikan untuk sebelum kita tutup? Iya, tadi kan saya sudah minta di awal sebenarnya untuk Kak Laila menambahkan, tapi tidak menambah-nambahkan gini nih. Gimana nih jadinya, tuh? Ya udah, oke, kita tutup aja ya. Ya, jadi mungkin saya rangkum aja ya pada malam ini. Jadi buat teman-teman, ketika sedang diet, jangan sampai mempunyai pikiran untuk menghindari atau tidak makan karbohidrat sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita menghindari karbohidrat, itu kita tidak akan memiliki tenaga juga. Jadi, kita tetap boleh mengkonsumsi karbohidrat, tapi tidak berlebih, itu dibatasi. Dan kita menghindari karbohidrat yang bersifat sederhana, gitu kan, atau simpleks, seperti minuman manis, makanan-makanan manis, gitu ya. Ya kalau boleh saya bilang seperti mungkin donat, es krim, dan sebagainya itu kita hindari, gitu kan. Jadi intinya kita tetap boleh dan bahkan harus ya mengkonsumsi karbohidrat, tapi dibatasi, gitu. Oke, jadi begitu ya kesimpulannya. Tetap boleh makan karbohidrat, makanan sumber karbohidrat, tapi jumlahnya dibatasi. Kalau misalnya di setiap kali makan itu bisa menerapkan bentuk piring T ya, atau bentuk gizi seimbang, itu seperempat dari bulatan piring kita, gitu ya teman-teman. Jadi biar lebih gampangnya mungkin seperti itu gitu. Tapi karena kebanyakan pasti teman-teman di sini makanya satu bulat piring penuh untuk karbohidrat, baru nanti di atasnya ditumpuk-tumpuk ya, mulai sekarang bisa diganti seperempat dari piring kita. Begitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk dokter. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Jangan lupa di-follow juga sosial medianya Detu. Dan semoga teman-teman closingan Detu yang semakin lancar karena sering ikutan kelas-kelas diet seperti malam ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Selamat Kak malam Ila. juga, Selamat malam semua. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.